Apa itu perkembangan sosial emosional? Menurut Suciningsih, perkembangan sosial emosional merupakan suatu proses perkembangan anak melalui kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dan mampu berinteraksi terhadap dunia sosial yang lebih luas. Artinya, perkembangan sosial emosional ini adalah sebuah proses di mana anak bisa memahami dan mengolah emosi untuk mencapai kepribadian anak yang dibangun oleh lingkungannya dan diberikan juga untuk lingkungannya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua yaitu faktor kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang kelima, kepastian mental. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Ketika anak mulai memasuki sekolah dasar, emosi yang dimiliki anak akan berkembang sesuai usianya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, anak ini akan memiliki emosi yang berbeda-beda, seperti yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Dimulai dari perkembangan sosial emosional anak kelas 1 SD dalam rentan usia 6 sampai 7 tahun. Pada usia ini, rasa kemandirian anak semakin meningkat di awal sekolah. Tapi lebih dari itu, mereka lebih membutuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tua. Di kelas 1 ini, anak cenderung mengikuti yang mereka lihat dan menuruti yang diperintahkan oleh gurunya. Emosi pada anak kelas 1 SD dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendalinya ataupun hubungan pertemanannya. Orang tua harus bisa memantau perkembangan sosial emosi anak di usia ini, karena usia 6-7 tahun yaitu awal terbentuknya kepribadian anak, di mana anak ini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, bertemu banyak orang di sekolah, bersosialisasi dengan teman, dan sebagainya. Di akhir kelas 1 SD, ada berbagai tonggak perkembangan sosial emosional anak yang umumnya sudah dicapai, seperti yang pertama, mudah bertengkar dan baikan dengan teman, juga mulai sering berkomentar dengan temannya. Yang kedua, mudah tersinggung perasaannya, tapi juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu ingin menjadi nomor satu. Yang keempat, bisa membedakan salah dan benar, dan mulai mencari celah dalam aturan supaya bisa mendapatkan keinginannya. Yang kelima, tumbuh kesadaran akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Yang keenam, mulai memahami perasaan malu. Ketujuh, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Yang kedelapan, anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Yang kesembilan, anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Yang kesepuluh, anak juga mudah bertengkar dan baikan. Selanjutnya itu mengendalikan emosi anak kelas 1 SD di usia 6-7 tahun. Di usia ini, anak sudah mulai mengenal emosi. Seperti yang telah saya katakan, bahwa mereka bisa terpengaruhi oleh berbagai hal seperti lingkungan, media, dan yang lainnya. Caranya mengatasi masalahnya di usia ini akan berdampak hingga dewasa nanti. Maka ada beberapa cara agar anak bisa terkendalikan emosinya. Seperti yang pertama,
Biarkan anak gagal dan atasi kecewanya sendiri. Ini akan membuat anak menjadi lebih mandiri, tetapi perlu adanya juga pendamping dan nasihat dari orang tua yang menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengajarkan problem solving atau menemukan cara untuk memutuskan masalahnya dengan baik. Yang ketiga yaitu membatasi penggunaan gadget. Ketika anak terlalu sering menggunakan gadget sehingga kecanduan, emosi yang dimiliki anak akan tidak stabil. Lalu yang keempat, mengajarkan cara berkomunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu mengajarkan rasa hormat, sopan, serta santun. Lalu, bagaimana dengan perkembangan sosial emosi anak di usia 8 hingga 9 tahun? Anak usia 8 hingga 9 tahun umumnya merupakan siswa sekolah dasar kelas 2 hingga 3. Di usia ini, anak memiliki emosi yang bisa berubah dengan cepat. Anak usia 8 hingga 9 tahun juga memiliki sikap tidak sabaran yang seolah terlihat tidak mau menunggu. Di usia 8 hingga 9 tahun, anak sangat senang menjadi bagian dari suatu kelompok. Pada usia 8 hingga 9 tahun, anak semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya, serta mulai suka berbagi rahasia dan candaan dengan temannya. Di usia ini, anak memiliki rasa empati yang kuat, serta memiliki rasa ingin terlibat dalam menjalankan tugas yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Anak di usia ini juga sangat ingin diterima oleh teman sebayanya dan banyak mencoba berbagai kepribadian baru untuk tahu mana sih yang paling cocok untuk. Perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 di 10-11 tahun. Memasuki usia 10-11 tahun, anak akan mengalami perkembangan emosional yang juga semakin menantang. Pasalnya, seiring dengan perkembangan fisik yang dialami anak sebagai tanda awal pubertas, anak juga akan mengalami tanda emosional. Nah, anak juga akan mulai merasakan rasa senang yang amat sangat, tapi juga merasakan banyak keraguan, rasa takut, dan rasa malu. Anak usia 10 tahun biasanya mengalami perubahan emosional, yaitu berupa mengagumi apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan menirunya. Lalu, mempertanyakan apapun aturan yang diberlakukan untuknya. Yang ketiga, menerima prinsip yang dimiliki oleh orang tua atau yang berlaku di dalam keluarganya. Yang keempat, mengontrol perasaan yang dimiliki, baik amarah maupun rasa sedih. Perkembangan sosial emosional lain yang ditunjukkan anak di akhir kelas 5 SD. Yang pertama, lebih bisa mengendalikan emosi, tapi masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Yang kedua, mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi. Yang ketiga, mulai mengatasi sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Yang keempat, mulai banyak mengalami keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat. Yang keenam, lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman ketimbang keluarganya. Yang ketujuh, anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. 8. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. 9. Anak mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya serta mampu merespon emosi dari orang lain. Yang ke-10, anak mampu mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya dan lingkungannya. Baik, kita lanjutkan pada materi mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 6 SD atau anak berusia 12 tahun. Soeharto dan Hartono mengatakan
bahwa emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Kemudian, emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula tingkah laku pelajar. Emosi positif akan mempengaruhi individu untuk mengkonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar, dan sebaliknya jika emosinya negatif, maka proses belajarnya akan menghadapi hambatan. Di tahun terakhir pembelajaran di sekolah dasar ini, bisa dibilang siswa kelas 6 ini sudah menginjak pada masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandiriannya semakin matang dan pengaruh seorang teman pun akan semakin kuat, sehingga perlu untuk terus didampingi, diperhatikan, dan dipantau kondisi sosial emosionalnya. Berikut merupakan beberapa tonggak perkembangan yang ditunjukkan oleh anak kelas 6 SD. Yang pertama yaitu sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tetapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain. Kedua, mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Ketiga, mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Keempat, mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Kelima, mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Keenam, anak mampu mengetahui tentang baik buruk, nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ketujuh, anak mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang dihadapi. 8. Pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma dan aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Mereka juga mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga kian semakin beragam. Emosi juga diartikan dengan 3 arti, yaitu yang pertama, ucapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan keberanian yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga ada marah. Berikut merupakan korelasi emosi dengan perilaku fisik. Yang pertama, sedih dapat ditunjukkan dengan menangis, bahagia ditunjukkan dengan tertawa, kecewa ditunjukkan dengan murung, putus asa ditunjukkan dengan tidak adanya semangat, frustasi ditunjukkan dengan berdiam diri, senang ditunjukkan dengan berperilaku lembut, benci ditunjukkan dengan berperilaku kasar, cinta ditunjukkan dengan romantis, marah ditunjukkan dengan berteriak, dan gembira ditunjukkan dengan bersorak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.